Selamat pagi, Nana. Mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi ya. 2 hari yang lalu anak-anak sudah belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3 ya. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajarannya, yaitu dari pembelajaran 4 sampai 6 ya. Nah, Bapak namanya Wayan Ardike, Bapak tugas di SD Negeri 6 Yembang. Nah, anak-anak waktu ini sudah belajar tentang rumah adat ya. Nah, adakah keragaman budaya yang lain di Indonesia? Nah, keragaman budaya yang lain misalnya adalah pakaian adat ya. Nah, sekarang siapa yang bisa jawab ini? Di provinsi mana kalian tinggal? Boleh angkat tangan kalau mau jawab. Ya, Provinsi Bali ya. Anak-anak tinggal di Provinsi Bali. Nah, ini pertanyaan ya. Anak-anak itu tinggal di Kabupaten ya. Kabupaten Jembrana. Ini ya. Kabupaten Jembrana paling ujung barat ya. Nah, Yembang mungkin ada di sekitar sini ya. Nah, ini apa ini? Agak kecil tulisannya. Ini Bumbungan kalau nggak salah. Nah, di sekitar sini ya. Jadi Yembang di sekitar sini. Kemudian Bali itu, Provinsi Bali, dibagi menjadi berapa kabupaten? Ya, ada 8 kabupaten dan 1 kota madya. Nah, dari paling barat mulai Jembrana ya, kemudian utara ada Kabupaten Buleleng, kemudian Tabanan ya, kemudian ada Bangli. Nah, Bapak asalnya dari Bangli ya, dari sini. Ya, dari Bangli dekat Danau Batur ya. Kemudian ada Karangasem, Gianyar, Klungkung ya sini, kemudian Badung dan Denpasar ya. Nah, Provinsi Bali juga punya pulau ya. Nah, 2 pulau yang besar namanya Nusa Penida dan Nusa Lembongan, termasuk Nusa Ceningan juga ya. Gitu. Nah, inilah peta pulau Provinsi Bali ya. Apa nama pakaian adat Bali? Nah, ada yang tahu? Ya, Mas, apa nama pakaian adat Bali? Kebaya, Pak. Kebaya. Yang lain ada lagi? Bagus ya. Kebaya itu untuk laki-laki apa perempuan? Perempuan. Oh, perempuan ya. Yang lain misalnya Dian. Safari, Pak, untuk Safari. laki-laki. Untuk laki-laki ya, bagus ya. Pakaian adat Kepura. Nah, Nana sudah sering pakai kan? Pakaian adat Kepura. Sini yang laki-laki pakai udeng ya. Kemudian ada baju kemeja atau baju koko ya. Kemudian ada anteng, santeng ya. Kemudian ada saputnya, ada kamen. Itu ya. Kemudian yang perempuan pakai kebaya ya yang dibilang tadi. Laki-laki itu bisa juga pakai baju safari ya. Kemudian ada santengnya ya, ada kamennya. Nah, ini untuk pakaian adat Kepura. Nah, ada juga ini pakaian adat Payas Agung ya. Pakaian adat Payas Agung ini biasanya digunakan pada acara-acara tertentu ya. Misalnya acara pernikahan ya, potong gigi gitu ya. Nah, ini kelihatannya lebih mewah ya. Apa yang terlihat unik? Misalnya dari yang adat Kepura misalnya, apa yang unik? Mungkin warnanya ya. Yang pertama misalnya adat Kepura, apa yang unik? Nah, contoh ya warnanya putih kan gitu ya. Nah, keduanya kan putih. Kalau Kepura kan putih atau kuning ya. Itu warnanya. Kemudian yang laki-laki pakai udeng gitu ya. Ada pakai kamben. Nah, kambennya isi motif-motif ya. Isi gambar-gambar. Itu keunikannya ya. Kalau yang Payas Agung keunikannya apa? Lebih cerah ya. Ada warna-warna keemasan ya. Ada pakai mahkota ya. Dan juga kainnya itu bercorak ya. Ada gambar-gambarnya ya. Beragam pakaian adat di Indonesia ya. Nah, mungkin ada yang mau baca, Nana? Ya, Mas ya. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong perkembangannya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam
peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakaiannya dalam masyarakat. Contohnya pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Ya, cukup. Terima kasih, Mas. Ya, sudah bagus ya. Belajar lagi ya. Terutama di jedanya ya. Titik komanya diperhatikan ya, bacanya ya. Ya, sudah bagus. Nah, untuk nama-nama pakaian adat, silakan anak baca nanti sendiri ya. Nah, ini Bapak tampilkan beberapa contoh ya. Jadi, kondisi geografis di Indonesia itu ya, membuat perkembangan pakaian adat gitu ya. Nah, contohnya, tadi sudah kita lihat contoh dari provinsi kita ya, yaitu Bali. Nah, ini contoh dari provinsi Aceh ya, itu namanya pakaian adat Ele Balang. Nah, ini kayak gini ya. Nah, ini tampilannya. Kemudian ini pakaian adat suku Toba yang namanya ulos ya, pakai kain ulos namanya, Sumatera Utara ya, ini. Kemudian pakaian adat Bundu Kanduang ya dari Sumatera Barat. Ya, seperti ini dia ya. Kemudian ini pakaian adat Limpapeh Rumah Nan Gadang ya, Sumatera Barat. Ya. Ini besar ya. Ya, seperti rumah gadang ya. Terus pakaian adat tradisional Riau. Nah, ini tradisional Riau. Ini pakaian adat Melayu Kepulauan Riau. Nah, ini pakaian adat Melayu ya, Kepulauan Riau. Ini pakaian adat Esan Gade, Sumatera Selatan ya. Ini ya. Kemudian ini ada baju setting, pakaian adat wanita Bangka Belitung ya. Ini dia. Kemudian ada baju pangsi ya, pakaian adat Banten ya, Banten ya. Kemudian ada beskap ya, Jawa Barat ya, ini. Kemudian ada kebaya ya, kebaya Jawa Tengah ya. Ini ya. Hampir sama dengan kebaya Bali ya. Kemudian ada kebaya beludru ya, pakaian Yogyakarta ya. Ini. Jadi bahannya pakai beludru ya. Kemudian pasean Madura ya. Nah, ini ciri khas Madura ya. Kaos merah putih ini ya, garis-garis Jawa Timur ya. Kemudian ini King Baba ya, dari Kalimantan Barat ya. Jadi ada bulu ayam di atasnya ya. Kemudian ada pengantian Bagajah Gamuling Baulur Lulut ya, dari Kalimantan Selatan ya, ini dia. Kemudian ada baju Cele dari Maluku. Nah, ini. Kemudian ada Manteren Lamo Maluku Utara. Ini pakaian raja ya. Kemudian Minahasa Bajang Sulawesi Utara ya. Ini. Kemudian pakaian adat suku Mori Sulawesi Tengah ya. Ini dia. Kemudian baju Bodo Sulawesi Selatan ya. Nah, sekarang tugas anak-anak di rumah mencari keunikan dari masing-masing pakaian adat yang ada di buku ya. Nah, contohnya ini pakaian adat Bali ya. Nah, tadi Bapak sudah sampaikan beberapa keunikannya, misalnya mempunyai warna yang cerah dan beragam. Jadi warnanya cerah ya, dan juga warna-warni ya. Kemudian prianya isi apa ini? Keris ya, di punggungnya isi keris. Kemudian yang wanita memakai mahkota. Nah, ini contoh ya, nanti anak-anak silakan lagi perhatikan gambarnya. Anak-anak lihat keunikannya menurut anak-anak sendiri. Kemudian buat sisanya ya, yang ini, yang Kalimantan ya. Coba kita diskusikan kegiatan apa saja yang dapat dilakukan untuk melestarikan pakaian adat di Indonesia. Ya, coba Mas. Mencintai pakaian adat. Kita bisa mencintai pakaian adat daerah kita ya. Jadi mencintainya ya bisa dengan tidak malu menggunakan ya, tidak malu menggunakan pakaian adat daerah sendiri ya. Kemudian perkenalkan pakaian adat dengan orang lain. Nah, kalau ada misalnya teman dari daerah lain, misalnya dari Jakarta, nah bisa anak kenalkan. Anak kan sudah memakai pakaian adat setiap hari apa? Hari Kamis ya. Kalau misalnya sekolah, anak pakai pakaian adat Bali pada
hari Kamis. Nah, itu anak-anak bisa kenal. Bisa foto ya. Bisa foto ketika anak-anak pakai pakaian adat Bali, kemudian upload di WA misalnya, di status WA-nya ya. Nah, kemudian mengadakan atau mengikuti pelatihan pembuatan pakaian adat. Nah, kalau ada pelatihan misalnya untuk buat pakaian adat, anak-anak bisa ikuti nanti ya. Kemudian kalau ada pameran pakaian adat atau pawai budaya, anak-anak juga bisa ikuti. Minimal bisa menonton ya. Nah, keunikan pakaian adat wanita Minangkabau ya. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Pakaian adat limpapeh rumah nan gadang ini terdiri atas beberapa bagian. Setiap bagian memiliki keunikan masing-masing. Berikut ini adalah bagian-bagian dari pakaian adat limpapeh rumah nan gadang. Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkulua. Namun para pengantin biasanya memakai hiasan disebut suntiang. Ya. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsie. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lambak. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga mengenakan selendang yang disebut selempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukuah. Nah, sekarang anak-anak menentukan ide pokok. Nah, anak-anak masih ingat kan waktu ini diajarkan tentang ide pokok. Nah, ide pokok itu biasanya ada di awal kalimat ya, atau di akhir kalimat, atau di awal dan di akhir ya. Nah, sekarang caranya mencari. Anak cek dulu berapa paragraf ini. Ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 paragraf. Anak diminta mencari ide pokok masing-masing paragraf. Nah, caranya kita baca dulu, cari dulu kalimat utama. Nah, karena ide pokok itu ada di kalimat utama. Nah, kalimat utama ada di awal dan di akhir biasanya ya. Nah, anak baca dulu paragraf 1 ini. Setiap daerah mempunyai pakaian adat. Begitu pula dengan daerah Minang di Sumatera Barat. Pakaian adat bagi wanita Minang sering disebut limpapeh rumah nan gadang. Di mana kalimat utamanya? Yang mana kalimat utama? Ada yang bisa? Nah, setelah ketemu kalimat utama, baru bisa mencari ide pokok ya. Kalimat utama itu adalah kalimat yang menjadi inti ya, inti dari paragraf. Nah, jadi intinya adalah ini ya, ada di awal paragraf ya. Setiap daerah mempunyai pakaian adat, baru dikembangkan. Daerah itu apa? Yaitu daerah Minangkabau ya. Pakaiannya apa namanya ya? Namanya limpapeh rumah nan gadang. Jadi ini kalimat utama. Jadi ide pokoknya adalah ada di sini ya. Bisa semua ataupun intinya ya. Nah, ini untuk paragraf 1. Ide pokoknya adalah setiap daerah mempunyai pakaian adat ya. Itu contohnya ya untuk paragraf 1. Nah, paragraf 2 dan seterusnya silakan anak-anak cari di rumah ya. Kemudian informasi penting apa yang anak-anak dapatkan dari bacaan tadi? Salah satunya adalah bahwa semua daerah itu mempunyai pakaian adat, itu ya. Yang kedua. Nah, bahwa pakaian adat Minangkabau namanya apa? Nah, dari sini kan. Pakaian adat Minangkabau untuk wanita namanya ini limpapeh rumah nan gadang, gitu ya. Nah, anak harus baca dulu nanti ya. Nah, silakan dilanjutkan nanti. Nah, apa keragaman pakaian adat yang ada di daerahmu? Nah, tadi kita sudah pelajari ya. Ada pakaian adat Kepuru, ada adat Payas Agung, ada pakaian adat Madieu ya. Kemudian apa yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan pakaian adat? Nah, tadi juga sudah ya. Dengan memakai pakaian adat setiap hari Kamis, ini sudah anak-anak lakukan ya. Kemudian memakai pakaian adat Kepuru ketika sembahyang. Dan juga tidak malu untuk memakai pakaian adat. Itu ya tambahnya tadi ya. Nah, sekarang coba anak-anak cari ya foto
sedang memakai pakaian adat bersama orang tua ya. Nah, sebelum lanjut ada pertanyaan untuk pembelajaran 4. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Nah, di pembelajaran 5 ya, kita akan belajar tentang keragaman yang lain ya. Nah, Nana sudah belajar tentang keragaman rumah adat dan pakaian adat. Nah, adakah lagi keragaman yang lain? Coba untuk mengetahuinya, silakan baca ini. Nah, keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Nah, ini ada tari-tarinya ya, ada Aceh ada yang namanya tari Sudati, tari Saman ya. Kemudian ada tari Sumatera Utara, tari Serampang 12, tari Tortor ya. Silakan anak baca nanti di bukunya. Ya, nanti anak-anak bisa nonton di rumah lagi ya. Nah, Pak cuma tayangkan sedikit. Nah, kita coba lihat secara pelan-pelan ya. Jadi anak-anak tadi akan menonton penarinya langsung ya. Sekarang coba gerakannya secara pelan-pelan ya. 3, Ini 4. namanya agem ya. Nah, agem kiri dan agem kanan. 1, 2, 3, 4. Ya. Kakinya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Namanya gerakan nyalud. 4, 5, Ya. 6. Dan naik turun ya. Kanan ke kepalanya juga kanan ke kiri ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Ini namanya gerak nyipuk. Pan. Dilanjutkan ya. Nah, sekarang bagaimana gerakan tangan penari? Ada yang bisa jawab? Bagaimana gerakan tangan penari? Tangan naik turun ya. Kemudian ada gerakan tangan ke samping kanan dan kiri ya. Ada jarinya bergetar ya. Kemudian bagaimana gerak kaki penari? Nah, gerak kakinya ada maju mundur, ada samping kanan kiri, ada bersimpuh ya. Kemudian bagaimana dengan kepalanya? Ada gerakan menunduk, ada gerakan menoleh ya, kanan kiri ya kepalanya gitu ya. Nah, selanjutnya peragakan gerakan menari ya yang ada di bukunya ya. Nah, ini silakan lakukan gerakannya di rumah ya. Nah, ini ada bacaan ya. Ada bacaan lagi yaitu tentang judulnya Cinta Tanah Air, Anak PAUD Aceh Tampilkan Tarian Jawa. Nah, walaupun dari Aceh tetapi mampu menampilkan tarian Jawa. Nah, ini adalah salah satu cara untuk ikut melestarikan tarian ya, tarian daerah ya. Misalnya anak mau belajar tari Jawa boleh ya. Itu salah satu cara untuk melestarikan. Tapi setidaknya anak harus tahu dulu tari daerah sendiri ya, seperti tadi tari Panjang Brahma gitu ya.
anak-anak bisa mencari gagasan utama ya, atau gagasan pokok ya, sama ya, atau ide pokok. Nah, caranya sama seperti tadi ya, kita baca dulu dari kalimat utamanya, di mana di depan atau di belakang, kemudian baru bisa mencari gagasan utamanya ya, sama seperti tadi ya. Nah, sebagai contoh, gagasan utama paragraf 1 yaitu Yayasan Suma Bangsa di Rouen menggelar lomba seni tari kreasi Nusantara. Yang lain, paragraf kedua, 3 sampai ke 6 silakan buat. Apa yang dapat dilakukan untuk melestarikan tarian daerah? Nah, itu kita dapat mempelajari gerakan tari daerah, kemudian menarikan tari tersebut ya. Kita lanjut ke pembelajaran 6. Kamu telah mengetahui bahwa di Indonesia terdapat keragaman rumah adat ya, kemudian pakaian adat dan juga tarian adat. Nah, sekarang kita mari pelajari keragaman budaya di Indonesia. Nah, ini ada alat musik garantung dari Sumatera Utara. Ini ada bacaannya ya. Kita baca bersama lagi. Indonesia kaya akan seni dan tradisi peninggalan nenek moyang kita. Setiap daerah memiliki kesenian khas. Begitu pula daerah Sumatera Utara. Suku bangsa Batak di Sumatera Utara memiliki seni musik yang disebut uning-uningan. Seni musik uning-uningan ini menggunakan banyak alat musik tradisional Sumatera Utara. Dari berbagai alat musik daerah, ada sebuah alat musik yang disebut garantung. Alat musik ini disukai di Sumatera Utara. Dari alat musik ini tercipta alunan melodi yang lembut. Dengan mendengarkan alunan musik ini, pikiran menjadi tenang. Oleh karena itu, banyak orang Sumatera Utara menyukainya. Alat musik garantung terbuat dari kayu. Pada alat musik ini terdapat 7 bilah kayu yang digantung di atas sebuah kotak. Kotak ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan suara dari atau resonator. Jadi tempat penyimpanan suara namanya resonator ya. Nah, alat musik garantung dimainkan dengan cara dipukul. Nah, ini ya alatnya ya. Dalam istilah Sumatera Utara, cara memukul garantung ini disebut mamalu. Nah, untuk memainkannya dibutuhkan 2 buah stik sebagai alat mamalu. Kedua tangan pemain masing-masing memegang 1 stik. Nah, saat ini alat musik garantung sering digabungkan dengan alat musik modern seperti gitar elektrik, gitar bass, keyboard, drum set, dan alat musik tiup seperti trompet, saksofon, dan trombon. Paduan alat musik tradisional dan modern ini sering dimainkan dalam pertunjukan yang bersifat hiburan serta dalam upacara adat seperti upacara pernikahan dan upacara meninggal dunia. Nah, itu tentang alat musik garantung ya. Nah, selanjutnya Nana silakan cari kata-kata sulit ya yang ada dalam teks, kemudian cari artinya. Nah, kemudian cari juga gagasan pokoknya ya, sama seperti tadi ya, cara mencari gagasan pokok. Cari dulu kalimat utamanya ya. Kemudian tulis informasi baru. Nah, silakan ditulis di rumah ya. Informasi apa yang Nana dapatkan dari wacana tadi. Nah, ini alat musik yang ada di Indonesia ya. Aceh ada namanya Saruni Kale ya. Sumatera Utara ada Aramba ya. Sumatera Barat ada Saluang, silakan dibaca ya. Bukunya 34 provinsi ya. Papua ada Tifa ya. Kemudian Papua Barat ada Goto ya. Nah, coba perhatikan gambar. Adakah alat musik daerah Bali di gambar ini? Tidak ya. Ini yang pertama ada namanya Tifa. Tifa ini dari Papua ya. Ada namanya alat musik panting ya. Alat musik kalintang ya, alat musik sasando ya, dan juga ada gamelan begung ya. Jadi ada yang dari Bali ya. Nah, yang dari Bali adalah ini. Alat musik Bali ada namanya nih, ceng-ceng ya. Ini gamelan ya. Dilengkap ini ada kendang ya, yang lainnya. Kemudian ada yang dari Jemberane ini. Apa namanya ini? Nah, ini jegog ya. Jegog. Tentunya anak sudah pernah nonton ya. Pertunjukan jegog ya. Apa yang telah kamu pelajari? Nah, ada yang bisa jawab? Ayu Mei Agustini. Tentang tarian daerah, Pak. Ya, tarian daerah. Lagi apa lagi? Selain tarian daerah apa lagi? Atau Adi? Tentang alat musik tradisional. Ya, alat musik daerah atau alat musik tradisional ya. Tuh, nah itu semuanya adalah namanya keragaman budaya Indonesia ya. Ada pakaian adat, tari daerah, dan alat musik. Nah, kemudian cara menjaga keragaman budaya ya. Gimana cara menjaga pakaian adat,
cara menjaga tarian daerah ya agar tidak punah, yaitu dengan cara kalau pakaian adat kita memakainya, tidak malu memakainya gitu ya. Kalau tari daerah ya kita pelajari tarinya ya. Anak silakan belajar tari Panjen Brahmo dan tari yang lain, termasuk juga tari dari daerah lain, misalnya bunga jumpa ya dari Aceh itu, pelajari ya, dia lestari dia. Kemudian alat musik juga. Nah, anak-anak di Jembrana ada jegog. Nah, pelajari ya gimana jegog itu ya. Dan juga yang lain ada angklung, ada yang rindik, ada yang lain-lain ya. Kemudian mencari gagasan pokok ya. Tadi cara mencarinya adalah cari dulu kalimat utama. Nah, gagasan pokok biasanya ada di kalimat utamanya. Kemudian mencari informasi baru dari bacaan. Jadi kita mencari informasi-informasi baru dari sebuah bacaan. Itu ya. Kurang lebihnya yang telah kita pelajari. Kemudian bagaimana sikapmu atas keberagaman budaya di Indonesia? Adi Pradita. Saling hormat menghormati. Saling hormat menghormati. Antar siapa? Antar sesama. Dengan teman dari daerah lain ya yang punya budaya berbeda ya. Kita saling menghormati. Misalnya ada teman dari Jawa yang menarikan tarian Jawa, kita menghormati dengan cara menontonnya, tidak boleh mengejek gitu ya. Nah, samping itu bisa juga dengan cara bersyukur ya. Bersyukur nah, dan ikut menjaga kelestarian budaya Indonesia ya. Sekian ya pembelajaran kita hari ini. Selesai, ada yang ditanyakan dulu? Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, Pak akhiri sampai di sini. Nah, sebelum diakhiri karena kita awali dengan doa, mari kita berdoa ya. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, mohon maaf ya atas gangguannya tadi. Sampai bertemu hari Senin. Nah, hari Senin pelajaran matematika ya. Nanti diajar oleh Ibu Diah, guru SD 7 ya, di Embang. Nah, itu mengajar tentang luas dan keliling segitiga. Ya. Baik, untuk hari ini kita akhiri. Bapak tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Santi.